Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sapaan Tuhan memberkati. Amin. Mari untuk menerima renungan pagi, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Terima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mendahulukan mendengar firman yang boleh mengarahkan langkah kami khususnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu perkataan dan pikiran positif. Amsal 16 ayat 24 berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Juga di dalam 2 Korintus 8 ayat 21 berkata demikian, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan siapa kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan. Nah, saudaraku, pusat kehidupan batiniah kita itu meliputi pikiran, perasaan, dan perkataan kita. Bila ingin memiliki hidup berkemenangan dan berhasil serta diberkati Tuhan, maka kita harus mempunyai pikiran dan perkataan yang selalu positif. Bila pikiran positif, tentu kata-kata yang keluar dari mulut kita pasti positif juga. Nah, saudaraku, pikiran dan perkataan positif itu menentukan kebahagiaan kita. Banyak orang berpikir, jika saya banyak uang, jika saya punya pasangan yang ideal, jika saya tidak sakit seperti ini, tentulah saya berbahagia. Nah, saudara, tetapi sebenarnya yang paling menentukan kebahagiaan adalah cara berpikir kita. Dan itu lebih penting dari keadaan dan penampilan kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara, pikiran dan perkataan positif mempunyai kekuatan yang dahsyat. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, mengalahkan rasa takut, meningkatkan rasa percaya diri dan optimis, memberi kekuatan bahwa kita mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, membantu kita mengatasi segala hal, menambah rasa syukur, sukacita dan semangat, mampu melihat kebaikan Tuhan. Nah, itulah hasil daripada pikiran dan perkataan yang positif. Ternyata kekuatannya sangat luar biasa, saudara. Nah, bagaimana melatih pikiran dan perkataan supaya selalu positif? Nah, saudara-saudara, yang pertama, saudara, peliharalah tubuh kita. Jagalah kesehatan kita. Jagalah penampilan kita. Ya, dan itu semuanya tentu kita harus jaga makanan kita. Jangan makan yang sembarangan, sehingga pada akhirnya muka kita ini menjadi pucat, ya, lesu dan sebagainya. Kita harus menjaga makanan kita sebaik mungkin supaya tubuh kita sehat walafiat, karena yang demikian ini akan mempengaruhi pikiran dan perkataan kita. Nah, saudaraku, kita harus beriman dan percaya dan berbuat seturut apa yang kita percayai. Kalau kita betul-betul percaya akan firman, kita melakukan firman, maka selalu perkataan dan pikiran kita positif adanya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian, janganlah kamu sesat,
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dalam pergaulan kita mesti jaga, saudara-saudara. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif, ya kita pasti juga akan mempunyai pikiran yang negatif juga. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikiran dan perkataan itu positif, maka kita juga akan mempunyai pikiran dan perkataan yang positif juga. Karena itu kita harus menjaga pergaulan kita, saudara-saudara. Di samping kita menjaga kesehatan, supaya tubuh kita ini sehat, sehingga kita mampu berpikir secara baik, maka secara rohani kita juga harus bergaul rapat, lekat dengan Tuhan, dengan suka membaca firman. Dengan demikian, berita firman itu akan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita yang senantiasa positif adanya. Nah, saudara, saya akan menutup dengan kalimat ini. Berbahagialah saudara yang menjaga hati, pikiran, dan perkataan saudara yang selalu positif adanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau mengajarkan supaya kami mempunyai pikiran dan perasaan serta perbuatan yang positif adanya. Ampunilah kami kalau pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami selalu negatif, sehingga hidup kami akhirnya merasakan tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Ajar kami betul-betul mempunyai iman dan percaya kepada firman yang kami baca ataupun kami dengar. Dan itu akan membawa pikiran kami kepada pikiran yang positif dan perkataan yang positif juga. Tuhan, terima kasih untuk renungan di saat pagi hari ini yang mengarahkan kami supaya hidup kami mengalami kesejahteraan dan kedamaian. Kami menyerahkan apa yang kami lakukan dalam pekerjaan hari ini. Tuhan membuat kami berhasil. Jauhkan kami dari segala pencobaan dan penyakit apapun. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.